Udyoga Parwa menggambarkan bagaimana pilihan manusia menentukan nasib dunia. Tidak ada yang lebih pahit daripada kegagalan untuk berdamai. Pengaturan pasukan mulai dilakukan, para pahlawan bersiap mengukir legenda di medan Kurukshetra. Kehidupan akan segera berubah menjadi medan perang yang menguji setiap nilai dan keyakinan. Maka kita akan membuka lembaran Parwa selanjutnya, Bhisma Parwa. Bhisma Parwa, babak pembuka perang yang akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai pertarungan antara dua kubu pasukan. Mereka berperang melawan batinnya sendiri, berperang melawan bisikan hati kecilnya, berperang melawan antara kewajiban, sumpah, dan kesetiaan. Bhisma, sang Mahapati Agung dan pahlawan tertinggi dari pihak Kurawa, berdiri di garis depan. Ia bukan sekadar prajurit biasa. Ia adalah simbol kehormatan dinasti Kuru yang tersisa. Namun di balik itu, ia juga terjebak dalam dilema batin, berperang melawan saudara dan kerabat yang dicintainya. Di pihak Pandawa, Drishtadyumna, putra mahkota Panchala, memimpin dengan keteguhan dan rasa tanggung jawab. Di momen inilah Arjuna, sang pemanah ulung, menghadapi kebimbangan terbesar dalam hidupnya. Apakah ia rela mengangkat senjata melawan guru dan keluarga? Di sini juga lahir momen-momen paling dramatis. Pesan moral, pengorbanan, dan pertempuran batin yang membawa Arjuna ke titik terendahnya. Itulah saat ketika Krishna membuka wujud kosmiknya, Vishwarupa, dan dari sini, dari percakapan Krishna dan Arjuna ini, kita mewarisi Bhagavad Gita. Setelah Arjuna bangkit, pertempuran dimulai dengan guntur dan gemuruh yang mengguncang bumi. Bhisma menebar ketakutan dan kekaguman dengan keahlian dan keberaniannya. Ia bagaikan badai yang sulit ditaklukkan. Bhisma Parwa bukan sekadar kisah peperangan. Ini adalah babak di mana nilai-nilai luhur diuji dalam kobaran api peperangan. Di sini pula, pengorbanan dan keputusasaan berpadu menjadikan medan perang sebuah panggung epik bagi takdir manusia. Akhirnya Bhisma yang menjadi panglima perang Korawa gugur pada hari ke-10 dengan siasat Arjuna yang menggandeng Srikandi. Selanjutnya, kita akan menyelami Drona Parwa, babak di mana guru dan murid bertarung dengan nyawa dan kehormatan sebagai taruhan. Setelah Bhisma tumbang, panggung perang bergeser ke tangan Drona, guru besar yang disegani sekaligus prajurit tak tertandingi. Drona Parwa adalah kisah tentang pengorbanan, kesetiaan, dan konflik batin yang mendalam. Sang Maharati Dronacharya berhadapan dengan murid-muridnya sendiri. Ia mengajarkan ilmu perang yang paling rahasia dan mematikan. Namun di saat yang sama, ia harus menghadapi kenyataan pahit. Ia berperang melawan murid-murid yang dulu ia didik dengan penuh kasih. Di medan perang, Drona memimpin pasukan Kurawa dengan strategi jitu.
Ia menjadi momok bagi Pandawa, terutama bagi Bima dan Arjuna. Namun ada momen mengharukan dalam Drona Parwa ketika Duryodhana harus menghadapi teman masa kecilnya, Satyaki. Mereka bertempur sambil memendam rasa rindu masing-masing di dalam hatinya. Keahlian Guru Drona meracik strategi, banyak pahlawan dari pihak Pandawa yang berguguran. Formasi Cakrabyuha berhasil menjebak Abhimanyu dan tewas di tengah formasi melingkar milik Drona. Namun di balik keberanian dan kecerdikannya, Drona juga menyimpan kelemahan yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Pandawa. Kecintaannya pada Aswathama, putranya, menghancurkan seluruh kekuatannya. Dia jatuh ketika mendengar putranya tewas di tangan Bima. Gugurnya Drona di tangan Dresadyumna membuka lembaran baru bagi Raja Anggakarna, maka kita akan membuka Parwa berikutnya. Karna Parwa, babak yang mengangkat kisah seorang pahlawan penuh kontradiksi. Karna, seorang satria yang lahir dari rahim Kunti, dibuang sejak bayi dan dibesarkan di tengah kegetiran. Karna bukan hanya seorang pejuang hebat, tetapi juga simbol kesetiaan dan kehormatan yang tragis. Ia berdiri di sisi Kurawa, bukan karena pilihan bebas, tetapi karena janji dan loyalitas yang tak tergoyahkan. Dalam babak ini, kita menyaksikan keberanian Karna yang luar biasa di medan perang. Kekuatan, strategi, dan keahlian memanahnya hampir tiada banding. Namun di balik keberanian itu, tersimpan luka batin yang mendalam tentang asal-usulnya yang tersembunyi dan penolakan dunia. Diangkatnya Salya dari kerajaan Madra menjadi kusir Karna, termuat dalam bab Karna Parwa ini. Pertarungan Karna dengan Arjuna menjadi pusat perhatian. Dua ksatria hebat yang saling membenci sekaligus saling menghormati. Konflik mereka bukan sekadar soal peperangan, tapi juga tentang takdir, identitas, dan harga diri. Kematian Karna adalah salah satu momen paling memilukan dalam Mahabharata. Seorang pahlawan yang gugur bukan karena kalah dalam kekuatan, tetapi karena takdir dan keadaan yang kejam. Kematian Karna membuat Duryodhana menyerah dan ingin menyerahkan seluruh kerajaan kepada Yudhishthira, namun Bima harus menepati sumpahnya. Maka Duryodhana pun bangkit dan kisah berlanjut ke Shalya Parwa. Shalya Parwa membawa kita ke babak di mana takdir mempermainkan para pahlawan. Shalya, Raja Madra yang cerdas dan berani, terperangkap dalam permainan politik dan perang yang rumit. Awalnya Shalya berniat membantu Pandawa karena ia adalah saudara ibu mereka. Namun oleh tipu daya dan keadaan, ia terpaksa menjadi panglima perang Kurawa. Sebagai panglima, Shalya menunjukkan kecerdasan, strategi, dan keberanian luar biasa. Ia berusaha memberikan perlawanan sengit kepada Pandawa, meskipun hatinya berkecamuk antara loyalitas dan kewajiban. Disinilah duel antara Bima dan Duryodhana berkecamuk. Sayangnya demi memenuhi sumpahnya, Bhima melanggar aturan gada, membuat Duryodhana tak berdaya. Gugurnya seluruh para Kurawa, tewasnya Shalya di tangan Yudhishthira, jatuhnya Duryodhana mengakhiri dari Parwa ini. Dan hanya menyisakan seorang kesatria, Aswathama. Dan kisahnya termuat dalam Sauptika Parwa.